Saya record dulu. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai aja pertemuan hari ini. Sambil kita menunggu teman-teman kalian masuk, karena yang masuk sekarang baru. Di sini tercatat 19 anak, tambah 20, tapi dikurangi saya masuk 3 ini. Ada saya, Ahmad Farid, terus apa lagi yang ada gambar. Ini Ahmad Farid semua di sini. Oke, ada 2-3 Ahmad Farid di sini. Jadi 20 dikurangi 3 berarti yang masuk cuma 17. Tidak apa-apa, sudah kita lanjut aja. Kalau kita menunggu yang lain datang, maka kita akan lama. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai pelajaran hari ini yaitu dengan pertanyaan, apakah kalian sudah menyelesaikan tugas-tugasnya yang kemarin, minggu-minggu kemarin saya sudah share ke kalian. Karena di sini saya cek, ya, saya cek itu untuk kelas 7B yang belum menyelesaikan, ini kayaknya akun nano ini sudah. Kayaknya semua sudah. Kelas 7B berapa jumlahnya semua? Ada yang tahu? 17 Ustaz. 17 ya. Oke, berarti sudah cukup, pas. Berarti sudah mengumpulkan semuanya. Untuk kelas 7A, yang menyerahkan hanya 17. 7A itu jumlahnya 23, dikurangi yang inklusi itu ada 4 kalau ya. Ada 4. Berarti 19 seharusnya. Ya. 19 seharusnya yang mengumpulkan. Di sini yang tidak mengumpulkan ada Atia Amjad Fayadi. Oke. Nanti konfirmasi ke saya di luar WA ya yang tidak mengumpulkan ini untuk tugas 1 teks deskripsi. Baik, anakku sekalian, lanjut ya untuk teks deskripsi. Apakah kalian ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Berarti di sini soal-soalnya kalian sudah paham semua di sini. Kayaknya kemarin ketika saya share soal, ada yang tanya itu. Ada yang tanya kemarin itu, misalkan pertanyaan tentang penggunaan ini dia. Oke, sebentar ya. Penggunaan kata depan di dan kata berimbuhan di. Nah, ini perbedaannya kata depan di dan imbuhan di itu apa? Ayo, kalian kan sudah ada pertanyaan ini. Saya kasih pertanyaan lagi nih. Sambil saya share. Oke. Tidak ada pertanyaan. Ayo dijawab dulu. Perbedaan antara kata depan di dan kata berimbuhan di. Ayo. Apa, Rek? Apa, Ustaz? Perbedaan. Coba kalian lihat di layar kalian sudah nampak di situ tulisan saya.
itu kata depan di dan kata berimbuhan di. Perbedaannya apa? Ada yang bisa jawab enggak? Tidak ada yang jawab sih. Berarti tidak paham berarti ini. Saya langsung coba saya tunjuk aja yang dijawab Nisrina. Nis. Ya, Ustaz. Oke, perbedaan kata depan di dengan kata berimbuhan di. Kalau menurut saya ya Ustaz ya. Kalau kata depan di itu kayak terpisah gitu sama kata lainnya gitu Ustaz. Kalau kata berimbuhan, dinya itu nyambung sama kata tambahannya gitu. Suaramu jauh kayaknya ini ya. Iya Ustaz. Coba diulangi. Halo? Jadi coba kalau diulangi. Kata di bukan kata perimbuhan, kata depan di itu kayak pisah sama kata tambahannya gitu Ustaz. Kayak ya misalnya di rumah, jadi di rumah gitu pisah. Kalau kata berimbuhan gabung. Halo? Ya, seperti ini ya berarti. Tinggal lihat layarnya berarti bisa. Ini kalau kata depan di pisah sama tambahannya katanya. Intinya pisah sama katanya. Ya. Kata. Oke, kalau berimbuhan pisah sama katanya. Kalau berimbuhan berarti di-nya itu disambung. Iya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Seperti ini ya. Ini menurut Nisrina seperti ini. Ada yang mau tambahkan enggak yang lain? Yuk, menang Rabiu. Udah enak menang. Ayo Abiu. Apa Kak? Coba di ini, menurut Nisrina, menurut kamu gimana? Nisrina barusan menjawab seperti ini. Ya. Ya. Menurut Abiu gimana? Oke, saya lihat Google dulu Kak. Sebentar. Sebentar ya. Assalamualaikum. Salam. Oke. Iya wes, oke. Aku ngajar soalnya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi menurut di sini seperti itu. Jadi yang paling tepat itu ada yang mau menambahkan enggak? Tidak ada. Zidane mungkin. Muzaki Zidane. Oke, perbedaan kata depan di, kalau kata depan itu ya kata depan menunjukkan arah. Kata depan di apa? Menunjukkan arah, tempat dan waktu. Oke, berarti kalau kata depan di ini digunakan untuk sebagai menunjukkan nama, ya. Jadi misalkan di rumah, di intinya gini. Kalau di ini diikuti oleh kata yang bukan kata kerja. Maksud saya. Jadi kalau kata depan di itu di bisa menjadi kata depan kalau diikuti dengan kata yang bukan kata kerja. Kalau kata kerja itu seperti apa? Kata kerja itu seperti misalkan ditulis. Oke. Tulis.
Berarti Dilakukan. berarti kalau ditambah di, berarti di tersebut berarti menjadi imbuhan, menjadi ditulis. Tapi kalau misalkan mengarah ke tempat, suatu tempat, misalkan di sana, di bawah, di atas, apalagi di rumah, di pokok menunjukkan kata tempat atau kata yang bukan kata kerja, itu berarti di-nya tersebut menjadi kata depan. Contoh, di rumah, di kantor, apalagi di sana. Nah, cara penulisannya coba diperhatikan ya. Kalau di sebagai kata depan, cara penulisannya itu dikasih jarak atau di spasi. Seperti ini, ada spasinya. Beda dengan di sebagai imbuhan, kalau misalkan ditulis, berarti di-nya itu tidak ada spasinya. Paham ya? Bisa dimahami ya? Itu perbedaan antara di kata depan sama di sebagai imbuhan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa paham? Halo? Paham. Paham. Paham, Ustaz. Sepertinya kalian ngantuk. Kalian ngantuk? Ya? Iya. Ngantuk. Iya. Abi juga yang ngantuk. Kalau Abiyu tuh ngantuk terus kayaknya. Nggak bisa. Kurang kopi ya, Biu. Hah? Kurang kopi ya, Biu. Abiyu ngantuk terus biasanya. Ya. Lapar. Lapar nanti ya, kalau lapar itu main. Udah. Ini ya. Itu berarti pemakaian atau perbedaan dari kata depan di dengan kata imbuhan di. Itu perbedaannya. Jadi kalau kata depan itu sebagai kata depan, sebagai untuk menyatakan suatu tempat. Kalau di sebagai imbuhan berarti tambahan. Biasanya perbedaannya antara perbedaan sebuah nama diikuti dengan nama tempat dengan diikuti oleh nama kata kerja. Itu perbedaannya seperti itu. Baik, saya sekarang akan melanjutkan pelajarannya, yaitu tentang, kalau tidak ada yang tanya loh ya, saya lanjutkan loh ya. Tidak ada yang tanya? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau diam semua berarti tidak ada yang tanya. Berarti saya bebas untuk melanjutkan. Oke. Yang akan saya bahas, silakan kalian lihat di layar ya, di layar HP kalian. Yang akan kita bahas adalah ini. Menyajikan teks deskripsi secara lisan. Artinya apa? Sekarang itu kita belajar untuk membuat, bukan membuat ya, atau menyajikan teks deskripsi secara lisan, bukan secara tulis. Biasanya kalau secara, menurut kalian lebih gampang secara tulis apa secara lisan? Coba menurut kalian, kalau dibayangkan, coba bayangkan, menyajikan secara tulis sama menyajikan secara lisan itu lebih gampang yang mana? Halo. Ini ada anaknya apa enggak? Tuh bolos semua ini anak. Halo. Ada, Ustaz. Ada? Ada. Oh ada ya. Enggak respon soalnya. Oke. Saya tanya sekali lagi, menurut kalian lebih sulit menyajikan secara teks deskripsi secara lisan atau secara tulis?
secara tulis kalau menurut saya, Ustaz. Soalnya Secara kan tulis. harus, Shalom. Terus? soalnya kan harus dicari dulu gitu. Kalau misalnya secara lisan kan tinggal diomongin saja. Oke. Ya, secara teori memang gini, Mbak ya. Secara teori memang bahasa tulisan itu lebih lebih sulit daripada bahasa lisan. Kalau tulisan, kesulitannya apa? Ketika kita menggunakan bahasa tulisan, kesulitannya adalah ketika kita mau membuat tulisan itu mudah dipahami, ya, dan tidak menimbulkan tanda tanya. Maksud dari tanda tanya itu tulisannya kita tidak membuat ambigu. Itu kesulitan kalau kita menyajikan sebuah teks lewat tulisan. Itu ya. Tapi kalau secara lisan mungkin lebih gampang. Cuma ketika kita disuruh untuk menyajikan, apalagi menyajikan secara langsung teks secara lisan, itu kelemahannya ketika si anak itu tidak memiliki rasa percaya diri. Itu yang sulit. Ya. Kalau ya bagi yang sudah biasa ngomong sih, biasa ngomong di depan umum sih tidak apa-apa, tapi kalau tidak biasa menyajikan secara umum, secara langsung kepada orang-orang ataupun lewat video, itu biasanya kita kesulitan. Ya, kita kesulitannya di situ. Kita mengeluarkan kepedean kita, rasa kepercayaan diri kita, itu yang sulit. Ya biasanya kalau misalkan anak-anaknya tidak biasa menyajikan secara lisan atau tidak biasa mempresentasikan sebuah teks, itu ya. Jadi kesulitannya seperti itu. Nah, yang akan kita bahas sebenarnya bukan itu sih. Bentar ya. Oke, yang akan kita bahas adalah ketika kita mau menyajikan teks secara lisan, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan. Ya, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama adalah, bisa kalian catat di bukunya, yang pertama adalah tema atau menentukan tema. Yang pertama yang harus yang kalian lakukan adalah menentukan tema. Setiap teks, apapun itu teksnya, bukan hanya deskripsi, apapun yang ingin kita lakukan, ya, apapun yang ingin kita persiapkan atau kita presentasikan, yang harus kita lakukan yang pertama kali memang ini, tema. Karena kalau kita tidak memiliki tema, tidak menentukan temanya, otomatis kita akan ngomongnya tidak akan teratur. Yang dibahas malah banyak ngalor ngidul, tidak ada tidak ada. Mati lagi. Besar. Jadi biar kita tidak tidak intinya terarah, pembicaraan kita terarah, maka kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Kalau kita sudah menemukan tema, maka langkah yang kedua adalah menetapkan. Tulisannya, mohon maaf ya, memang tulisannya ini bagus sekali, tulisan saya bagus sekali, sehingga
kalian sulit untuk membacanya. Ya. Yang nomor 2, menetapkan tujuan penulisan. Menetapkan tujuan penulisan. Tujuan ini adalah menciptakan penghayatan melalui imajinasi pembaca. Tujuannya adalah gini. Jadi kalau kita berhubung kita adalah yang akan kita tulis adalah teks deskripsi, maka tujuan yang utama yang akan kita kenapa kita mendeskripsikan secara lisan ini, memang tujuannya adalah ini, agar pembaca atau pendengar itu bisa menghayal atau bisa menciptakan penghayatan, bisa tercipta suatu gambaran. Ya. Melalui imajinasi. Intinya ketika kita berbicara atau mendeskripsikan sesuatu, entah itu deskripsi benda, deskripsi orang, deskripsi apapun itu yang kita deskripsikan, orang itu seharusnya ya tujuannya adalah agar orang tersebut bisa berimajinasi, bisa menghayati apa yang kita bicarakan. Itu tujuannya. Maka dari itu kita harus menentukan kata-katanya. Maksudnya adalah kita harus membuat kata-kata tersebut menjadi konkret. Apa itu konkret? Konkret itu yaitu detail. Ya, detail. Dalam artian detail tersebut kita tidak melewati hal-hal sekecil apapun dalam yang kita deskripsikan. Ini ada yang raise hand, Selomita. Ada apa? Ustadz mau bertanya, itu silakan. Kan pendengar bisa menciptakan itu penghayatan. Iya. Pendengar bisa menciptakan penghayatan dalam imajinasi. Halo. Iya, Nis. Oh. Oke. Selomita, cuma itu yang ini ditanyakan? Jadi ketika kita kalau kita sudah menemukan sebuah tujuan itu, menetapkan tujuan itu maksudnya itu. Jadi yang harus kita, maksud saya ketika kita mempresentasikan atau menyajikan teks deskripsi, tujuannya yaitu memang ini sudah satu, pendengar bisa menciptakan penghayatan lewat imajinasi dari apa yang kita sampaikan. Intinya membuat pendengar itu berimajinasi. Caranya bagaimana? Caranya pilih kata-kata yang konkret. Maksudnya adalah kata-kata yang sedetail mungkin, kata-kata sedetail mungkin dari apa yang kita bicarakan. Itu ya. Yang nomor 3, mengumpulkan referensi tulisan. Mengumpulkan referensi tulisan. Maksudnya adalah kita harus, kalau kita ingin mendeskripsikan suatu benda atau suatu apa itu, jadi kita selain dari apa yang kita dapatkan langsung, misalkan kita langsung melihat bendanya, misalkan saya ingin mendeskripsikan tentang objek wisata Gunung Bromo. Gunung Bromo itu kalau kita deskripsikan seperti apa, boleh kita mengarang sedemikian rupa. Tapi untuk menyempurnakan
untuk menyempurnakan deskripsi kita, boleh kita mengumpulkan referensi dari sumber-sumber lain. Boleh dari internet, apalagi baca buku, atau dari sumber-sumber yang lainnya. Boleh, terserah. Yang penting jangan hanya lewat sudut pandang kita sendiri. Ya, jangan hanya dari sudut pandang kita sendiri, tapi lewat informasi-informasi yang lain itu, referensi-referensi yang tulisan yang lain itu kita harus ambil juga sebagai pelengkap. Itu ya. Yang nomor 4, nah kalau kita sudah mendapatkan ini, baru yang nomor 4 ini menyusun kerangka karangan. Ini ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan informasi-informasi tersebut, menentukan tema sudah. Intinya menentukan tema itu rencana. Ya. Setelah itu tujuannya apa? Setelah kita menemukan tema, baru kita menetapkan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Oh, berarti biar orang-orang itu tahu dari objek yang akan kita deskripsikan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan referensi. Kumpulkan tulisan-tulisan dari berbagai sumber. Setelah kita menemukan itu semua, baru ke langkah menyusun kerangka karangan. Jangan langsung mengarang, kerangka dulu. Ya, contohnya dalam membuat kerangka karangan diperlukan kerangka karangan ini diperlukan agar karangan yang dibuat fokus. Jadi fokus dan tidak keluar dari pembahasan. Itulah guna dari kerangka karangan ini. Jadi biar kita yang menyajikan kerangka. Bentar ya. Biar kita yang fokus ya. Jadi tujuan untuk menyusun kerangka karangan ini biar kita fokus terhadap apa yang akan kita bicarakan. Dan tidak melebar kemana-mana. Itu tujuan dari kerangka karangan. Yang nomor 5, langkah selanjutnya adalah mengembangkan. Nah, kerangka karangan sudah selesai, baru kita mengembangkan. Baru kita mengembangkan kerangka karangan, ya, mengembangkan. Tulisannya bagus sekali ini ya. Kalian bisa baca enggak ya? Anggap kalian bisa baca gitu loh. Mengembangkan kerangka karangan menjadi wacana. Apa itu wacana? Bacaan. Nah, ini dia. Jadi ketika kita sudah menyusun kerangka, baru kita dari kerangka tersebut kita mengembangkan kerangkanya menjadi karangan, sehingga karangannya menjadi sebuah wacana atau bacaan. Bisa dipahami sampai sini anak-anakku? Jadi ketika kita bisa. Jadi ketika kita mau mempresentasikan atau menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tulisan, langkah-langkah ini harus kalian lalui. Menentukan tema, menetapkan tujuan penulisan, mengumpulkan referensi tulisan, dan menyusun kerangka karangan, dan sehingga karangan tersebut dikembangkan menjadi sebuah wacana. Ini langkah terakhir, nomor 5 ini langkah terakhir dari kegiatan menyajikan teks deskripsi. Jadi jangan moro-moro kita menyajikan teks deskripsi, atau jangan moro-moro kita mendeskripsikan sesuatu tanpa mengumpulkan referensi terlebih dahulu. Jangan. Apalagi kalian mendeskripsikan, deskripsinya tidak ada tema sama sekali, tujuannya apa, tidak ketemu, yang pokoknya sekedar mendeskripsikan.
Itu buat apa? Misalkan contoh loh ya, contoh kalau tidak menetapkan tujuan penulisan, contoh kalian mendeskripsikan salah satu ruangan di rumah kalian. Ruangan tersebut yaitu kamar pribadi kalian. Contoh ya misalnya. Tujuan kalian mendeskripsikan kamar kalian itu atau menggambarkan menunjukkan kamar kalian itu untuk apa? Itulah. Kan harus kita mengerti tujuannya biar orang-orang yang mendengar itu ngomong apa tidak berpikiran seperti ini. Ngomong apa itu? Kalau cuma kamarnya dewe. Nah, seperti itu. Mungkin bagi orang-orang yang suka kepo, ya suka kepo, jangan-jangan kamarnya Abiyu seperti itu. Contoh lo ya, Abiyu tok iki sasarannya. Kira-kira kamarnya Abiyu kayak apa yo? Dia kan ngantuk tok paling berantakan atau apa kan gitu kan. Contoh. Yang bagi gimana yo? Ini gibain orang ini. Tapi bener apa enggak yuk? Enggak. Oh, berarti kamarnya Abiyu rapi ya. Saya yakin rapi. Sangat. Ya. Sangat. Enggak bercanda yuk, bercanda ya. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya tuh harus jelas. Tapi inti tujuannya itu sebenarnya tujuan dari menyajikan teks deskripsi secara lisan tuh memang tujuannya adalah untuk biar orang-orang yang mendengarkan itu bisa berimajinasi, seakan-akan kelihatan, seakan-akan bisa melihat langsung walaupun hanya lewat pendengaran kita gitu loh. Itu tujuannya. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan? Lalu selanjutnya apa? Ada tugas. Oh jelas ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah maraton mimpi. Kira-kira apa tugasnya? Membuat video. Duh. Oh, so kaget yuk, so kaget nono ya. Ayo, jangan kaget. Intinya tugas selanjutnya adalah membuat video yang mendeskripsikan benda apapun itu. Mau benda saja nih, walaupun bukan benda tapi orang juga, misalkan mendeskripsikan orang misalkan ya, itu tidak apa-apa. Asalkan orangnya yang pasti tidak keberatan yang mau dideskripsikan. Bisa dipahami? Bisa. Nanti dikasih tahu di GC kan Ustadz? Kenapa? Nanti kan tugasnya ntar kan dikumpulin di GC kan? Iya. Terus? Tugasnya adalah sebentar. Oke. Bisa dibaca enggak tugasnya ini? Enggak. Bisa. Bisa ya. Jadi tugasnya adalah membuat video penyajian teks deskripsi tentang suatu objek. Objeknya itu bebas. Yang namanya mendeskripsikan berarti apa ya?
menunjukkan bendanya atau enggak? Kira-kira Sepertinya menurut kalian? Sepertinya iya. Iya. Tahu deh. Maybe. Menunjukkan membuat video penyajian teks deskripsi tentang suatu objek. Oke, menunjukkan bendanya. Contoh, bendanya tersebut kalian tidak harus detail ya. Ketika gambar menunjukkan gambarnya itu tidak harus detail. Misalkan apa ya? Oke, kita mau mendeskripsikan sebuah sepatu kalian lah, sepatu. Objek itu berupa sepatu. Jadi yang ada di gambar itu hanya sepatu. Jangan detail-detailnya, jangan di sepatu difoto dari berbagai arah, ya, dari berbagai arah, dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, tidak usah. Cuma tunjukkan gambarnya ada dari satu sisi, lalu tambahannya biar orang itu bisa melihat apa ya, keistimewaan dari sepatu itu, kalian harus mendeskripsikan. Maksudnya? Paham maksud saya? Tidak. Oh tidak. Jadi gini lah. Contoh yang ingin kalian deskripsikan tuh apa dulu? Kalian harus tentukan itu. Bendanya, objeknya apa? Tentukan dulu. Misalkan saya mengambil tema apa ya kira-kira ya enaknya ya. Oh gini aja, mengambil tema tempat tinggal. Oh no. Berarti apa, Rek? Rumah. Ya. Hewan tidak apa-apa, Pak. Hewan. Kenapa? Hewan tidak apa-apa. Hewan tidak apa-apa. Oh. Tidak apa-apa. Ini contoh saja. Oh, ya. Misalkan rumah. Ya, misalkan rumah. Jadi kalian yang difoto kalian ya pasti rumah kalian dari depan. Terus gitu aja, rumahnya difoto. Lalu kalian deskripsikan di foto tersebut, yang pasti videonya akan diedit lah ya. Diedit. Ketika kalian membuat video, kalian tunjukkan fotonya di foto rumahnya di samping kalian misalkan, sambil kalian ngomong apa yang mau dideskripsikan dari rumah, misalkan alamatnya. Terus setelah menyampaikan alamat, ancar-ancarnya mungkin. Setelah ancar-ancarnya dari sini arahnya menuju ke sini misalkan. Terus yang dideskripsikan dari bentuk rumahnya, dijelasin di situ bentuk rumahnya, warnanya apa, terus tiba-tiba setelah itu menjelaskan bagian dalam rumahnya itu ada apa aja, itu ya. Loh kok guyu? Kok tertawa yuk? Apa? Ya intinya seperti itu. Deskripsikan sedetail mungkin objek yang akan kalian deskripsikan. Yang pasti deskripsi tersebut lewat video. Bukan menunjukkan arah loh ya, bukan menunjukkan nama-namanya. Misalkan kalian gini, contoh lah ya, mendeskripsikan rumah kalian. Kalian objeknya terus kalian keliling rumah kalian sendiri. Yang ini namanya TV. Di sebelah kanan saya ada ditunjukkan seperti itu tidak boleh. Jadi kalian harus diam di satu tempat dan deskripsikan rumah kalian. Ini bagian sini adalah kamar, bagian di bagian depan sebelah kanan itu ada ruang tamu, misalkan seperti itu. Dengan menunjukkan foto dari rumah kalian, itu contoh. Ada yang tanya barusan, kalau hewan boleh apa aja pokoknya, objeknya bebas.
Bisa Kalau dipahami? hewan ikan aja yuk, kamu kan punya banyak. Temasmu. Loh, Tidak kamu apa-apa, kan yang penting banyak. objek. Yang penting kan objek, ya. Yang penting kan suatu objek, itu tujuannya. Jadi, kalau misalnya kalian punya ikan apa aja yang paling spesial di mata kalian? Di mata kalian itu ceritakan. Pokoknya ceritakan aja yang paling spesial itu apa. Kenapa kok spesial? Ceritakan, deskripsikan. Ini spesialnya ini. Di spesialnya itu karena misalkan warnanya cantik, terus motif-motif warnanya juga mungkin seperti itu. Apakah tentang ukurannya juga? Terserah, pokoknya nanti mendeskripsikan secara detail. Deskripsikan secara detail. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke. Nah, seperti itulah tugas kalian. Dikumpulnya kapan? Dikumpulkannya kapan? Oke, dikumpulkannya saya kasih waktu selama 2 minggu. Wow. Anjay. Masih kurang? Enggak, Ustaz. Is the best, my friend. Iya lah. Atau seminggu? Enggak, Ustaz. Minggu aja. Enggak usah dikumpulkan, Minggu aja. Nah, saya kasih waktu 2 minggu. Artinya seminggu dalam hari ini, hari kan Selasa. Sampai minggu depan kalian berarti masih dalam pengerjaan tugas saya. Sampai Selasa depan. Pengumpulannya berarti ini sekaligus kita memasuki materi selanjutnya. Yaitu pengumpulannya di 2 minggu ke depan. Ngerti maksud saya? Gini maksud saya. Dalam seminggu Selasa sampai Selasa depan, itu kan kalian dalam penugasan, ya dalam masa penugasan menyelesaikan tugas kalian. Sampai minggu depan, terus ditambah minggu depannya lagi, saya kasih waktu sampai minggu depannya lagi, artinya 2 minggu, itu batas pengumpulannya. Sekaligus, untuk minggu keduanya itu sekaligus saya akan membahas materi yang baru. Paham maksud saya ya? Paham ya? Jadi dalam 2 minggu ini kalian fokus ke tugasnya. Pertemuan selanjutnya di 2 minggu selanjutnya itu kita akan memasuki materi yang baru. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustaz. Oke, itu saja dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan apa enggak? Kalau misalnya tugasnya dikerjakan lebih awal, Alhamdulillah lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Lebih bagus. Jadi intinya gini. Jadi untuk minggu depan, dengarkan anak-anak ya, untuk minggu depan, untuk Selasa depan, itu saya cuma pengen nyapa kalian saja dan tanya-tanya tugas kalian nyampe mana. Itu ya. Jadi tidak ada materi, tidak ada tugas-tugas lagi untuk bahasa Indonesia untuk minggu depan. Nah, minggu selanjutnya baru saya akan memasuki materi yang baru. Bisa dipahami? Kalau misalnya tugas kalian selesai lebih cepat, itu lebih baik. Bisa dipahami? bisa, Ustaz. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau memang tidak ada pertanyaan, baik saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.